Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prista Aprilianti dengan nomor induk siswa 642253212 dan rekan saya Asep Rana Purwadi dengan nomor induk siswa 6422563 dari kelas 643A03 Universitas BSI Cimone. Yang terhormat Bapak Jurna Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Krepsip. Di sini saya akan mempresentasikan dan dilanjut oleh rekan saya, Asep Rana Purwadi. Baik, terima kasih Mbak Prista. Selamat malam untuk Bapak Juna dan rekan saya Prista. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari statistika deskriptif. Adapun kali ini saya akan mempresentasikan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan persen per kabupaten atau kota persen. Nah, sebelumnya kami mencari data dari Badan Pusat Statistika dalam webnya. Kemudian kami telah mengambil sampel data sebanyak 100 data untuk kita kelompokkan ataupun penyajian dan pemusatan data. Untuk pertama, kita cari jumlah N-nya. Cara mencari jumlah N dengan rumus sama dengan count. Terus kita blok datanya, kemudian kita menemukan jumlahnya yaitu 100. Kemudian kita cari nilai maksimal atau nilai tinggi ya, dengan rumus sama dengan max, kemudian di blok juga semuanya. Kemudian kita menemukan angka 15. Bentar. Untuk angkanya lebih dari 15. 15, 15,35 yang dibulatkan menjadi 16. Kemudian kita mencari nilai minimal, yaitu dengan cara sama dengan min, kita blok data semuanya. Dari data 100 tadi, maka diketahui 3,4. Itu kita bulatkan menjadi angka 4. Nah, kemudian kita mencari rasio dari data yang telah kami kumpulkan, yaitu dengan rumus nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal, yang dihasilkan yaitu di angka 12. Kemudian kita cari untuk kelasnya. Kelasnya itu dengan rumus 1 plus 3,3 log N. 1 dikali 3,3 log 100, yaitu di 7,6, kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita mencari interval, yaitu dengan cara rasio dibagi kelas, yaitu intervalnya 2. Kemudian kita mencari untuk simpangan kuartil. Simpangan kuartil dengan rumus Q3 dikali Q1, 94,19. Kemudian kita mencari, maaf, sebelum ke sini, kita kelompokkan datanya dulu dengan batas bawah kelasnya kita sudah mengetahui di 4, kemudian karena range-nya itu untuk intervalnya itu 2, jadi 4 dan 5 sampai 5. Kemudian ini frekuensi. Dengan cara mencari frekuensi yaitu dengan rumus frekuensi, kemudian di blok semua data 100 tersebut, kemudian diblok juga untuk batas atas kelasnya. Maka diketahui bahwa frekuensi dari 4 sampai 6 yaitu 13. Setelah itu kita tarik aja ke bawah, maka akan otomatis terisi. Dan semuanya datanya 100. Kemudian untuk FCUM-nya kita mencari ditambahkan dari frekuensi pertama ke frekuensi kedua. Ini adalah 13, kemudian 47, kemudian 74 dan sampai 100, kemudian relative percentage dari masing-masing kelas untuk frekuensi relatif. Jadi untuk kelas pertama frekuensi relatif ini 13%, kemudian kedua dengan rumus jumlah frekuensi dalam kelas tersebut, kemudian dibagi 100, kemudian di percentage. Jadi dapatnya 13%. Kemudian kita tarik aja ke bawah.
Maka telah sesuai ya, contohnya di kelas kedua 6,7, jumlah frekuensinya 34, untuk F relatifnya adalah 34%, sama dengan F kum min, F kum lebih besar, F kum lebih kecil, kemudian ini F kum relatif, kemudian ini MI itu adalah median dengan rumus batas bawah kelas, kemudian batas atas kelas dibagi 2, maka dihasilkan dengan 4, kemudian 3 bawah. Kemudian ini FI adalah sama dengan frekuensi, kemudian ini adalah X bar adalah average dengan rumus bisa dengan menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kita tarik keseluruhan data, maka akan menghasilkan di angka 8. Kemudian ini adalah MI di min X, median dikurangi average, ini adalah 4,5 dikurangi 8, kemudian menghasilkan angka 3,21. Karena kita tarik ke bawah, karena ini negatif, maka kita positifkan dengan cara sama dengan ABS, kemudian klik yang akan dipositifkan. Kemudian ini adalah F dikali MI kurang X, mencari frekuensi dikali dengan median yang kita udah cari tadi, ini median dikurangi X bar, maka menghasilkan 41,7. Kemudian kita tarik ke bawah, otomatis nilainya akan keluar. Kemudian adalah FI, MI, yaitu frekuensi dikali median. Kemudian kita tinggal tarik bawah. Kemudian adalah MI kuadrat, median kuadratnya 4,5 dikuadratkan. Kemudian kita tarik ke bawah, sama. Kemudian ini adalah FMI kuadrat, jadi F dikali MI kuadrat ini menghasilkan ini, dan kita tarik ke bawah juga. Kemudian ini adalah histogram dari data kita ya teman-teman. Jadi dengan cara masuk pada data, kemudian data analyze, kemudian di histogram ya teman-teman. Kemudian ini input range-nya di apa namanya, input range-nya di data keseluruhan. Kemudian untuk bin range-nya itu dari batas atas kelas. Ya, kemudian output range-nya bebas, teman-teman mau di mana ya. Contohnya saya ini di sini. Kemudian jangan lupa untuk chart output dan cumulative percentage. Ya, ini ya teman-teman keluar sama. Jadi untuk bin-nya 5, untuk frekuensinya 13. Sebenarnya ini cara ini bisa digunakan untuk mencari frekuensi ya teman-teman. Jadi untuk 5 ini 13, kemudian untuk 7 di 34 sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencari mean dari atau nilai tengah dari data berkelompok ini dengan rumus sigma FIMI dibagi dengan FI. Jadi sigma itu adalah penjumlahan dari FIMI yang ini teman-teman, kemudian dibagi dengan FI ini 100, jadi menghasilkan di angka 8,18. Kemudian untuk median, untuk median ini tadi rata-rata teman-teman, ini untuk median adalah rata-rata nilai tengah. Nilai tengahnya adalah dengan rumus L0 ditambah C dikali N dibagi 2 dikurangi F dibagi F, dan menghasilkan di angka
104,2. Kemudian ini modus atau nilai yang sering muncul pada data berkelompok ini dengan rumus L0 ditambah C dikali B1 dibagi B1 ditambah B2 menghasilkan 7,0. Kemudian ini adalah F. S ini adalah standar deviasi. Ini rumusnya ya teman-teman. Jadi tinggal dimasukin saja angka yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi sigma Vimi dikurangi IMI dikuadratkan dibagi N dibagi N1. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi tinggal masukkan aja ya teman-teman untuk data yang sudah dihitung. Dari sigma FI-nya berapa, terus kemudian FIMI dikuadratkan berapa, dibagi N adalah 100, dibagi dengan N dikurangi N1, maka di sini adalah 709,8 dibagi 99. Ini belum dikuadratkan, ini belum diakarkan 7,2. Kalau diakarkan akan menghasilkan angka 2,7 dengan rumus sama dengan SQRT ya teman-teman. Jadi yang S sama dengan SQRT, terus kemudian klik mana bilangan yang akan diakarkan. Jadi 7,2 menghasilkan 2,7. Nah, kemudian ini adalah untuk koefisien varian standar deviasi, yaitu S dibagi mean. S dibagi mean adalah 2,7 dibagi terus dipersenkan, maka akan menghasilkan 0,327 atau 32,7%. Kemudian ini adalah koefisien kemiringan mean ya A3. Jadi mean dikurangi modus dibagi S, maka menghasilkan ini ada di kolom 16 dikurangi 8 dibagi N34, maka menghasilkan 0,441. Jadi untuk ini adalah datanya lebih dari 0, maka distribusi data miring ke kanan. Kemudian untuk ini ada rumus dari konsentrasi, tinggal disesuaikan angka-angkanya. Jadi rumusnya adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1, kemudian dibagi P90 dikurangi P10. Jadi ini menghasilkan di 0,330. Untuk koefisien datanya lebih dari 0,263, maka distribusi keruncingan data disebut laptop kursis. Nah, kemudian ini adalah tadi belum sempat dibahas ya teman-teman, ini adalah ukuran pemutaran data-data untuk letak fraktil. Jadi fraktil itu ada kuartil, kemudian ada persentil, kemudian ada desil. Nah, ini adalah cara menghitung dari letak kuartil. Jadi ini kuartil pertama dengan rumus I dikali N dibagi 4. Jadi ini adalah diletak di kuartil berapa sih? Jadi contohnya ini Q1, jadi 1 dikali N dibagi 4. Maka hasilnya adalah 1 dikali 100 dibagi 4, jadi 25. Jadi letak dari si kuartil 1 dalam data berkelompok di atas adalah di data. Nah, kemudian untuk Q3 sama rumusnya dengan menghasilkan letaknya di 75, kemudian Q2 letaknya di 50. Nah, kemudian ini untuk persentil 10, rumusnya sama. Jadi I dikali N dibagi. Tapi untuk di pembagiannya adalah 100. Contohnya dia adalah saya mencari P10. Jadi 10 dikali N dibagi 100. Jadi 10 dikali 100 yaitu berapa? 1000 dibagi 100. Maka P10-nya ada 10. Kemudian untuk P90 juga sama rumusnya. Jadi P90 kemudian P50 rumusnya sama dengan P10 dan P90, maka hasilnya di 50. Kemudian ini adalah untuk desil. Nah, untuk desil sendiri rumusnya sama saja, cuma beda pembaginya. Jadi I dikali N dibagi 10. Jadi kalau kuartil itu dibagi 4, persentil dibagi 100, kemudian untuk desil dibagi 10. Contoh ini D7. Jadi D7, 7 dikali 100, N-nya 100 ya. Jumlah datanya 100, jadi isinya adalah 70, kemudian D8 itu 80, kemudian D5 itu adalah 50. Nah, ini baru letaknya teman-teman. Jadi untuk 0 ditambah C dibagi N bagi 4 dikurangi F per F kecil. Nah, jadi untuk L0 ini adalah batas jadi L0-nya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5 dalam frekuensi letak
Q1 ya teman-teman. Contohnya ini 25. 25 ini letaknya di kelas ini kelas kedua ya teman-teman. Jadi di sini 13 sama 34 kan itu hasilnya 47. Jadi bilangan 25 atau letak 25 itu di frekuensi yang kedua. Nah, maka untuk rumusnya adalah 6 dikurangi 0,5. Ini teman-teman 5. Jadi 6 dikurangi 0,5 jadi itu 5,5 ditambah C-nya. C-nya itu adalah apa jumlah interval. Jadi jumlah kelas intervalnya yaitu 2, kemudian yang dibagi 4 itu adalah sama kayak tadi 1 dikali 100 dibagi 4 25, kelas letak kelas si Q1 ini. Jadi 25 ini jadi di atasnya adalah jumlahnya 13 karena di atasnya tidak ada lagi frekuensi jadi 13. Kemudian ini adalah 34 adalah nilai frekuensi dari letak 25 ini teman-teman. Jadi letak frekuensinya adalah 34, maka hasilnya 54,74 gitu teman-teman. Nah, untuk batas bawah kelasnya dikurangi 0,5 juga jadi di angka 7,5 didapatkan ini teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah 104,02. Nah, Q2 ini jadi faktanya adalah ketika Q2 itu nilainya sama dengan juga 0,104,2. Jadi ini udah datanya clear ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah Q3. Q3 ini dari L0 tambah C sama rumusnya. Kemudian ini adalah batas bawah kelasnya dikurangi 0,5. Kemudian ini adalah rentang kelasnya. Terus ini adalah 75 itu dari IN dikali 100 dibagi 4, 75 hasilnya. Kemudian ini adalah jumlah dari frekuensi di atas letak 75 jadi 74. Kemudian ini adalah frekuensi yang ada Q3-nya, letak Q3-nya jadi 14 menghasilkan 148,93. Nah, kemudian itu juga sama teman-teman dengan desil. Jadi P10 itu cuma untuk pembagiannya juga beda, jadi tinggal di pembaginya 100 saja. Jadi hasilnya P10 adalah 23,50, kemudian P50 104,02, kemudian P90 166,36. Nah, untuk persentil itu di penyamaan datanya adalah dari median. Median sama dengan P50. Di sini juga sudah terbukti ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk letak P50, nilai persentil 50. Kemudian untuk desil juga sama teman-teman. Nah, untuk desil yang sama dengan median, jadi 104,02 ini sama. Kemudian ini D7 nilainya 144,02 dan ini D8 158,93. Nah, langsung kita masuk ke subbab 2 di regresi dan korelasi.